Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Dalam Kota Jakarta. Saya Evan. Trump hari ini mulai perang dagang dengan Cina. Market Eropa sore ini ya, per hari ini pas bikin video merah nih, mix sih, tapi Inggris merah, Jerman merah, Prancis merah. Oke lah ya, tadi siang pas Trump ngumumin market Asia sempat merah. Jepang, Cina merah. Jepang hijau, Shanghai 50 hijau tipis. Ya, kita lihat aja lah ya seperti apa besok. Yang jelas IHSG hari ini hijau 0,6%, tutup di 7073.46 higher low candle-nya. Tapi apakah ini rebound yang bagus? Saya rasa belum jadi rebound yang bagus ya. Tadi sih sempat oke naiknya, sempat sampai ke 7120.85, tapi kempes dan meninggalkan shadow atas. Meskipun kalau kita lihat psikologis candle-nya kemarin itu shadow bawahnya yang dominan gitu ya, yang di candle kemarin itu maksud saya shadow bawahnya lebih dominan dibandingkan dengan body candle-nya. Dan hari ini ada buntut atas. Meskipun higher low, saya nggak terlalu suka higher low ini untuk dijadikan sinyal rebound, tapi tetap aja masih terbuka harapan ya. Lebih enak sih kalau si IHSG udah berhasil setidaknya ke atas ini sih, setidaknya ke 7200-an lagi. Kalau enggak ya ini sementara ini probabilitas untuk lanjut turun ke 6800, 6700 itu masih lebih besar ya. Jadi tetap stay safe aja dulu. Gitu sih. Ya isinya kurang lebih kayak gitu, nggak terlalu berbeda dengan yang kemarin ya. Tetap stay safe, pasang stop loss buat yang trading, dan yang trading disarankan trading jangka pendek dulu aja. Sambil incer, siapin peluru yang jelas, incer saham-saham big cap yang diskon, terkoreksi gitu ya. Dan sempat muncul pertanyaan juga di market yang lagi koreksi atau ada kemungkinan koreksi kayak gini, lanjut koreksi maksudnya, enaknya kita incer saham apa? Jawaban yang paling gampang adalah ya banking. Jawaban yang paling gampang itu ya incer saham-saham banking. 4 bank gede itulah BCA, BRI, Mandiri, Bank Negara itu ya. Kita bahas satu persatu. Saya nggak cuman akan bahas banking aja sih. Di sini udah ada list, Bapak Ibu bisa masukin ke watchlist, ke daftar pantau gitu ya. Ada beberapa saham dari beberapa sektor. Yang pertama, yang paling favorit itu banking, jelas. Ketika market koreksi lumayan, banking jadi incaran. Pertama BBCA. Si BBCA ini area belinya di kota hijau ini ya. Pembahasannya nggak berbeda sih. Dari 4 bank ini, BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, yang udah rilis laporan keuangan baru 2, BNI dan BCA. Yang saya suka itu BCA. Performa atau kinerja emitennya bagus dibandingkan dengan BNI. Maksudnya opini pribadi saya ya, itu saya lebih suka si BBCA karena persentase net marginnya dia masih terus naik nih, sedangkan si BBNI ada turunnya, meskipun kemarin juga kinerjanya tumbuh. Saya lupa, BBNI kurang lebih 12% kalau nggak salah. Nah BBNI persentase net marginnya itu agak turun dikit, tapi nggak terlalu signifikan sih turunnya, ya tetap turun. Sedangkan si BBCA dia naik. Dan di sini sih cukup jadi alasan ya si BBCA stabil naik terus. Makanya ini dari strukturnya yang paling oke ini BCA, masih naik, masih uptrend, dan dia udah nyampe area order block yang di bawah. Boleh dibeli kalau misalnya minat pengen beli BCA, minat pengen beli banking, BCA bisa jadi satu pilihan ya. Boleh dibeli. Yang jelas selama nggak tutup di bawah 8775 ini, BBCA strukturnya masih uptrend, masih naik, belum ada change of character gitu. Kemudian yang kedua masih banking, yaitu Bank Rakyat.
si bank rakyat ini seperti yang pernah dibahas waktu yang lalu sempat rebound ya, mantul di area kotak hijau ini order flow apa order flow sih, order flow ya, mantul di order flow hijau yang atas. Gini aja lah. Nah, mantul di order flow dan waktu itu sempat saya bahas area di mana harga kemungkinan bereaksi, ada rejection dan ada rejection dan ada kemungkinan dia balik ke bawah lagi, itu di sekitar kotak merah yang bawah ini nih, antara ya range-nya 4340 dan 4400-an. Kebetulan di situ adalah area TP1 ya dari setup CB1 ini nih, CB1-nya. Dan ini sebenarnya juga udah ambil inducement. Nah, kalau si bank rakyat saya lebih pilih kalau misalnya minat pengen beli ngantri di agak bawah sih ya, di minimal di 4000 atau di bawah 4000 gitu sih. Atau kalau masuk area hijau-hijau lagi lah, karena ini kan yang dites area hijaunya itu order flow-nya belum, order flow-nya itu di sini. Itu berapa? 3770. Oke, 3770. Nah, belum dites tuh 3770-nya ya. Saya ngarepnya ngetes area itu dulu baru rebound, tapi kalau misalnya ini lanjut rebound juga nggak ada salahnya, toh ini juga udah ada inducement, berarti retracement dimulai. Terminal berikutnya di sekitar 5000 itu ada area supply juga di situ yang saya tandain warna merah, saya kotakin merah itu. Berikutnya Bank Mandiri. Si Bank Mandiri ini juga sudah ambil inducement. Yang satu hal yang perlu dicatat, Bank Mandiri strukturnya udah nggak uptrend ya, sudah nggak uptrend. Kok sudah nggak? Iya sih, sudah nggak uptrend. Waktu kemarin breakdown, bukan kemarin tapi waktu yang lalu breakdown 6225 itu bikin shock, change of character. Terus sempat naik, coba break high 7500 tapi gagal, ada rejection dan turun lagi. Kemudian break low di 5525. Nah, ini ada peluang dia lanjut ke bawah. Cuman di sini karena strukturnya kan udah turun ya, kemudian dia ada inducement dan kalau ini dianggap sebagai CB1 juga bisa. Ayah. Nah, ini dia. Area belinya di mana? Di 5650 dan 5500. Saya pilih dua area ini. Terus stop lossnya itu kalau misalnya mau pakai stop loss ya, kalau tutup di bawah 5400. Kemudian kalau ke bawah itu area yang diincar lagi itu ada di, oh ini sih udah dites ya harusnya. Coba iya lo udah dites, mantul di order block dia. Oke, bagus lah. Di bawahnya lagi berarti di area ini nih yang roll di weekly ada sesuatu pasti. Ini sih order block, nggak ada imbalance, nggak ada yang spesial order blocknya ya. Area inilah saya berharap di sini dia bisa mantul setidaknya ke ngetes 5000 dulu lah ya, gitu sih untuk Bank Mandiri. Tapi kalau misalnya di breakdown agak bawah nunggunya gitu. Tapi ya banking satu-satunya kesempatan beli nawar lumayan bawah ya kalau IHSG-nya koreksi lumayan gitu kan. Lanjut si Bank Negara, BBNI ini dia juga sudah ada boss break structure di sini waktu breakdown kotak biru itu ya, dia bikin break structure tuh. Apa ini? Adblock. Oh, adblocknya kedetek. Oke lah. Nah, bos
Oke, ada break structure berarti high valid di 5850, dan di bawahnya lagi itu ada area kalau misalnya ini di breakdown low terakhir ya. Ini kan sudah ada low valid nih karena dia naik ambil inducement, berarti low di 4110 itu low valid, dan bisa dianggap ini ada setup juga sih sebenarnya. Ini higher low, inside bar oke. Kalau tapi setupnya saya kurang suka sih ya. Oke lah, kita gambar setupnya. Nah, kalau misalnya pengen ngantri, coba coba perhatiin nanti di atau tungguin di 4370 itu ya. Coba weekly ini ada price moving yang cakep nggak? Cakep sih ini cyber. Oh apa, dominan break dia. Ya lah, 4730 dan 4230 situ sih. Tapi kalau ke bawah 4110 itu nunggunya lagi di kotak hijau yang bawah ini nih. Itu mestinya order block di weekly saya nandain. Iya, order block di weekly. Ya. Terus berikutnya ada BNI udah. Nah, sekarang kita geser ke sektor tambang. Tambang per batubaraan. Di sektor batubara ini maksudnya bukan cuma di batubara tapi sektor mining dan sektor mining, kemudian ya ini sih kebetulan saham yang dirasa dari rasio marketnya cukup murah dan chartnya oke. Ini saya pilih beberapa ini ya. Tapi perlu dicatat kalau beberapa saham mining yang juga jual ke luar negeri atau ekspor itu ada sentimen negatif lah. Dari DHE yang rumornya pengen 100% dari yang awalnya 30%, itu sih akan sangat mengganggu cash flow sih kalau misalnya DHE-nya jadi 100% ya. Nah, berangkat dari situ saya pilih ada beberapa saham ini ya yang menurut opini saya kalau misalnya itu diberlakukan ini ada kemungkinan masih atau punya kemungkinan masih aman gitulah, karena porsi DMO dia cukup gede. Yang pertama adalah PTBA. Si PTBA ini DMO dia lebih dari 50% dan dia juga jual ekspor sih. Demo dia lebih dari 50% dari produksinya ya. Jadi mudah-mudahan dia masih bisa kejaga. Itu alasan kedua. Alasan pertama. Yang kedua, BUMN cuy. Sapi perahnya pemerintah ini, langganan bagi dividen yang oke buat investor. Jadi PTBA oke lah buat diincar gitu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, di sini sudah ada setup dominan break. Kalau kita geser atau lihat ke kiri sebelumnya, ini juga ada setup. Setupnya apa nih ya? CB1. Kiri lagi ada CB1 lagi yang target full cycle-nya belum disamperin, yaitu di 3270. Harapan saya ini dominan break ini berhasil bikin si PTBA rebound. Ya paling enggak ke 3000-an lagi lah. Gitu sih. Selama nggak turun ke bawah 2570 ya. Itu kalau ke bawah 2570 nunggunya di mana lagi? Nunggunya boleh di area-area ini nih, di 2400-an lagi gitu ya. Itu kurang lebih kayak gitu PTBA-nya. Yang kedua AADI. AADI ini ada catatan. Kok AADI, ADMR dulu. Ntar kelewat ADMR. Oke. ADMR ini ada bintangnya, jadi ada catatannya. Karena dia batu bara metalurgi, jadi memang permintaan di dalam negerinya itu nggak gede. Nah, ya ini pasti kedampak DMO sih. Kedampak DMO lagi. Kedampak kalau misalnya si DHE, devisa hasil ekspor untuk
apa namanya, untuk hasil tambang, sumber daya alam itu dinaikin jadi 100%. Cuman ADMR ini bagus dan termasuk murah. Kalau kita lihat valuasinya, ADMR apa namanya, rasio marketnya lah, PER-nya 5, price to book value-nya itu di bawah 2 kali, belum apa namanya, cuma 1,8. Jadi ini adalah satu emiten yang sahamnya bisa diperhatikan. Dan kalau kita lihat strukturnya, di sini sudah ada change of character. Memang belum ada break structure baru karena kemarin waktu naik ke atas 1525 itu cuman buntut doang, jadi nggak sah. Kemudian turunnya lumayan dalam. Nah, ini bisa ditunggu, nunggunya di mana? Area-area order block. Ini udah nggak fresh. Ini sampai situ nggak sih ya? Udah tembus. Oke, kita cari yang lebih bawah. Yang lebih bawah ya di sini. Nah, berapa tuh? 840, 800 lah. Ya, kapan nyampe sana nggak tahu. Sekarang 910, jadi sudah nggak terlalu jauh, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda bullish reversal dari sisi teknikal. Jadi nggak ada salahnya nunggu di area hijau-hijau ini nih, di 840 sampai 800-an untuk beli si ADMR. Dan saran kalau misalnya minat beli, tujuan belinya untuk trading jangka pendek dulu aja, atau nge-swing jangka pendek, atau nggak terlalu panjang dulu lah ya, itu sambil nunggu kepastian si DHE sumber daya alamnya itu kayak gimana. Gitu. Berikutnya AADI. Nah, si AADI ini juga ada catatannya adalah kemarin itu kan ada di dalam Adaro, kemudian sekarang terpisah. Nah, yang kemarin porsi DMO-nya Adaro itu 25-30% kurang lebih ya. Silakan di cross check. Untuk sekarang ini AADI silakan ntar ditunggu. Maksudnya ini mesti nunggu minimal laporan keuangan full year-nya keluar, terus public expose-nya kayak gimana, itu nunggu. Tapi nggak menutup kemungkinan AADI ini satu emiten yang nggak menutup fakta, maksud saya ini adalah satu emiten yang bagus sekali. Nah, dari rasio ini price to book value-nya 1,6, lebih kecil dibandingkan tadi si ADMR. Terus PER-nya 2 kali, cakep cuy. Yang saya masih ragu itu Adaro dengan rasio market 0,6. Ini maksudnya dengan AADI udah dikeluarin gitu ya, maksudnya AADI udah nggak di dalam sini. Saya nggak terlalu yakin, maksud saya lebih pilih si AADI-nya. Nah, tadinya saya juga mau pilih si ITMG, tapi ITMG ini porsi DMO-nya kecil, jadi risiko kalau misalnya risiko terdampaknya itu jadi lebih besar kalau misalnya nanti devisa hasil ekspornya beneran 100% gitu ya. Nah, balik ke ADI lagi. Sebelumnya itu pernah ada rekomendasi strategi beli waktu nembus fraktal 9200. Nah, smart breakout masih aman disimpan sih ya, selama nggak ke bawah 8550, dan mudah-mudahan bisa bikin high baru atau setidaknya ke 10.000 lagi lah gitu ya. Jadi ini kesimpulannya ADI untuk trading jangka pendek dulu aja, nggak masalah. Kemudian ganti ke sektor yang lain, kita buka Astra. Si Astra ini kalau kita lihat rasio marketnya di sini ya terlihat murah memang. PER 5 kali, book value 0,9, ya itu terlihat murah. Tapi
saya harus lihat respon marketnya kayak gimana, yang artinya kita lihat teknikalnya juga. Di sini dia sempat mantul dari area order block, terus ada bikin setup tapi kurang oke setupnya. Jadi kalau misalnya sempat ada yang beli, pernah maksudnya udah beli punya barang, ya selama nggak tutup di bawah 4 atau nggak ke bawah 4720 di hold. Kalau ke bawah 4720 dan mau exit dulu boleh, belinya lagi di kotak hijau yang bawah. Hari ini Astra menguat berapa persen sih? 0,8 0,8% higher low candlenya. Apakah rebound? Apakah berhasil rebound? Ya selama nggak ke bawah 4720 sih masih ada peluang untuk rebound ya. Mudah-mudahan sih rebound. Itu sih. Terus berikutnya ada, kita geser ke sektor properti sekarang. BSDE. Nah, BSDE ini juga saham yang pernah masuk ke rekomendasi juga sih. Belinya itu ada di dua level ya, 950 dan 910. Dia udah ngambil area order block yang bawah, mantul. Mudah-mudahan bisa cukup lancar atau bisa lancar lah ke ya target TP1 di 11.30 ya. Itu sih. Dan kalau kita lihat BSDE juga ini salah satu saham emiten properti yang terhitung murah. Per 5 kali, book value 0,5. Jadi murah dibandingkan dengan kompetitornya ya. Terhitung murah. Kemudian yang berikutnya ada Demas. Si Demas ini juga terhitung murah juga meskipun jarang rame sih ini ya. Coba kita lihat hari ini Demas transaksinya ada apain ini Demas 2 bio loh seharian. Jadi emang nggak terlalu rame biasanya, masih belum terlalu rame. Tapi murah. Pernya 4 kali, book value nggak sampai 1. Dan yang perlu jadi catatan, ini strukturnya masih downtrend ya, karena baru aja ada break structure turun, bukan baru aja sih, udah lama, tapi ini ada bos turun dan lanjut downtrend. Area yang ditunggu kalau misalnya Mina pengen incer Demas di sini, bentar, tak tandain dulu aja. Ini di weekly, kita pertajam di daily. Nah, di daily kita dapat order flow sih ya. Situlah kotak hijau. Udah masuk sih. Udah masuk kotak hijau ya. Tinggal tunggu sinyal reboundnya sih dari sisi teknikal. Baru enak buat dibikin strategi tradingnya. Gitu sih. Kemudian geser ke sektor poultry. Saya pilih Java. Kenapa? Karena kalau dibandingkan di sini nih, Java yang paling murah dari angka ini ya. Book value 1,5 dibandingkan dengan Cepin yang 2,6. Cepro sih murah sih, tapi harganya 50 ya, enggak lah. Book value main oke, 0,7. Main sih paling murah ya, saya ralat lah. Cuman sih main ini kan karena sepi jadi jarang masuk radar. Terus pernya 8 dibandingkan Cepin yang 24, jadi lebih dianggap lebih murah sih Java. Oke lah, Java singkat cerita ini uptrend, naik trennya, strukturnya juga naik. Ini OTW ke target full cycle dari setup di bulan Oktober 2024 kemarin ya. Targetnya di 2240, jadi mudah-mudahan lancar. Jadi Java ini buat trading fast trade atau jangka pendek dulu aja.
ikutin trennya, OTW ke target full cycle gitu. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi saham untuk besok hari Rabu 5 Februari 2025. Ada 3 saham. Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama BP. Si BP ini cenderung uptrend guys. Ya gampang-gampangan setidaknya dari Agustus sampai sekarang lah ini cenderung uptrend ya. Sebelumnya sih pernah ada rekomendasi tapi udah diajakin jualan. Jadi ini buat buyback kalau udah hilang barang, oke, karena masih uptrend dan berpotensi lanjut ke target full cycle di 109 sampai 117. Jadi strateginya buy break fraktal aja. Fraktalnya ada di 93. Kalau kita geser ke sini, nah ini fraktalnya 93 nih di sini. Oke, buy break fraktal aja ya. Jadi belinya kalau naik ke atas 93, belinya di 94 boleh. Stop lossnya di bawah 87. Targetnya itu tadi di 109 sampai 117. Kemudian yang kedua ada MTMH. Saham yang beberapa hari yang lalu masuk rekomendasi tapi belum disamperin. Ini masuk rekomendasi karena ada sinyal dominant break, kemudian strateginya beli di 915, stop loss di bawah 865, dan target TP1 ada di 1075. Masih sama persis. Saham ketiga ada PSAB. Nah ini sih saya juga nungguin PSAB tapi nggak nyangka naiknya sebanyak ini hari ini. Naik 24,6%, arah lah ini. Tutup di 284. Ini ada setup CB1. Strukturnya masih naik dan berpeluang untuk lanjut uptrend. Itu sih, cuman ya perlu waspada di sekitar 300-an. Sayangnya naiknya cukup kencang, naiknya banyak sekali hari ini. Saya cuman berharap naiknya itu cukup tutup di atas 250. Lah kok dikasih bablas sampai 284. Ya udahlah, nggak apa. Strateginya simpel karena sudah ada setup. Buat yang belum punya barang ya, karena 2 hari yang lalu kan ada sinyal BO itu, siapa tahu ada yang udah beli, mau di hold, pasang trailing stop jangan lupa, atau mau take profit sebagian dulu juga nggak masalah. Dan buat yang belum punya barang dan minat pengen beli, silahkan bikin order belinya di 244, stop loss di bawah 206, dan target TP1 ada di 332 ya. Situ dulu aja targetnya. Itu tadi 3 sampilan kami untuk besok 5 Februari 2024. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa sebar video ini dan tekan tombol jempol ke atas jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan subscribe jika belum. Nyalakan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.